Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita memahami doa untuk diaktualkan. Betapa banyak doa-doa baik yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, ada juga doa orang-orang saleh, dan ada juga setiap kita punya doa yang ada disampaikan dalam bahasa masing-masing. Karena idealnya berdoa itu apa yang dimohonkan mengerti. Tentu alangkah baiknya doa yang ada dalam dalil nakli. Nakli itu artinya ya ada salinan berupa ayat ataupun hadis. Ini contoh doa sesudah tasahud akhir sebelum salam. Karena salat adalah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Doa juga salat dimaknai doa yang baik, karena dalam salat banyak muatan doa. Doa disebut juga bertasbih. Dalam salat juga banyak kalimat tasbih. Disebut juga salat ini ruku', warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya salat berjamaah. Walaupun rukuk disebut, tentu masuk sujudnya, berdirinya. Salat juga disebut sujud. Waktu Nabi di hadapan sahabat, mintalah apa yang ingin kalian minta. Saya ingin berteman dengan engkau di akhirat. Masih ada permintaan yang lain? Nah, tidak ada. Ditagih lagi, silahkan diminta. Bagi kami berteman dengan engkau di akhirat dah cukup. Nabi kembali menjawab, aku bisa menolongmu menemani di akhirat dengan bikasratis sujud, memperbanyak sujud. Nah, tentu yang dimaksud adalah salat. Nah, sekarang tertib salat sebelum salam, setelah tasawuf akhir, ada contoh yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ini perlindungan yang pertama dari siksaan neraka jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Jadi azab kubur, ya benar-benar kuburan yang ada itu ada cerita, misalnya baru beberapa di dalam kubur itu mayatnya begini begitu, itu gaib bagi kita. Tapi lebih dari itu adalah di alam barzah.
Alam barzah itu alam pemisah dunia dan akhirat. Alam barzah itu jauh lebih canggih daripada alam dunia. Pemandangan lebih luas. Kalau di dunia ini terbatas pandangan kita. Ke atas tertutup oleh langit, kiri kanan ya tertutup oleh ufuk, ke bawah apalagi. Jadi dapat perlindungan, mohon perlindungan dari azab kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Bagaimana hidup ini dihiasi dengan perilaku seelok mungkin, menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi. Berlindung kita pada Allah, jangan terseret dengan tinggi hati, rendah budi. Jadi harus budi tinggi, rendah hati. Tapi tidak boleh pula rendah diri, menumpang kepada ucapan Profesor Yunahar Ilyas, ya, almarhum. Beliau terakhir pimpinan pusat Muhammadiyah, juga sudah beberapa kali di masjid ini. Bukunya banyak, tulisannya. Dia mengatakan ciri-ciri mental orang di ranah Minang itu berkepala tegak. Misalnya kalau bertemu dengan komandan, dengan bos, dengan ketua, tidak merukuk, tapi tambah tagak kapalo. Kapalo tagak, tangan naik, soro lantang. Halo ketua, baka bos. Jadi tidak merukuk-rukuk. Ya itulah cara hormat. Sebab merukuk-rukuk pada orang itu kan mental budak. Tidak cocok dengan semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi hormat pada pimpinan wajib, tapi merukuk-rukuk jangan. Kita tidak budak. Tapi pada Allah ya rendah diri. Buktinya apa? Rukuk dan sujud. Apakah kepala ada ya pakai peci atau tidak, pernah pakai mahkota, pokoknya berkedudukan tinggi lah. Kalau sudah salat ya benar-benar merendahkan diri. Kepada manusia itu jadi pantang, jangan merukuk-rukuk. Itu fitnah juga. Terus apa lagi? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari kejahatan fitnah masihid dajjal. Di sini diterangkan apa itu masihid dajjal. Disebutkan penyembara yang dusta. Jadi masihid dajjal itu dalam kurung pengembara yang dusta, pembohong-pembohong, pengkhianat, pelaku kejahatan yang membuat keonaran, merusak kestabilan lingkungan, keamanan negara, adu domba, ya praktisi-praktisi latah. Itu dajjal. Berlindung diri ini jangan terlibat pula seperti itu, dan juga mohon perlindungan dari bahaya masihid dajjal tersebut. Betapa pedihnya misalnya kalau ada penggusuran, di luar kasih sayang, tanah dirampas, itu bisa dirasakan.
Banyak-banyak berlindung pada Allah, karena tidak ada perlindungan yang sempurna, pertolongan yang sempurna hanya pada Allah. Jadi tidak ada daya upaya yang sempurna hanya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi doa ini dibaca sebelum salam. Jadi pesannya Bapak Ibu adalah mengulang-ulang bacaan salat yang sudah hafal sejak usia anak-anak. Saya yakin hafal. Sudah itu belajar juga tentang salat, tambah mantap juga kualitasnya. Nah, untuk mempertahankannya adalah baca bacaan salat disimak oleh seseorang. Moga-moga standar bacaannya benar. Meningkat lagi memahami makna atau isi kandungan dari bacaan salat tadi. Ini sekelumit tentang doa sebelum salam. Apalagi yang terakhir itu diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Jadi Bapak Ibu, Majelis Tarjih sudah memutuskan 2010 bahwa bacaan salam itu dilengkapi dengan wabarakatuh, baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi nanti sekiranya salat berjamaah di Jakarta atau di Jogja, di sini ya, terutama di lingkungan Muhammadiyah, jadi baca salamnya itu sampai wabarakatuh, tidak sampai Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian Bapak Ibu, itu putusan Majelis Tarjih di Malang. Alhamdulillah waktu itu saya juga ikut dan harus dihangat-hangatkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.